Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi mengenai persediaan mata kuliah pengantar manajemen keuangan pertemuan Minggu 14 dan 15. Nah, materi ini merupakan materi terakhir di mata kuliah ini, yaitu ada di halaman 91 bab 9. Yang pertama adalah mengenai definisi dari persediaan. Persediaan merupakan sejumlah barang yang dimiliki perusahaan untuk diproses lebih lanjut maupun untuk dijual kembali. Jadi di sini si persediaan ini merupakan barang yang oleh perusahaan itu tujuan untuk dibelinya adalah untuk dijual lagi gitu, atau untuk sebagai bahan baku untuk proses produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, jenis-jenis persediaan ini setiap jenis perusahaan yang berbeda akan memiliki jenis persediaan yang berbeda. Seperti yang sudah sempat disinggung bahwa secara umum perusahaan itu kan ada 3 jenis ya. Yang pertama ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan jasa biasanya tidak ada persediaan barang dagangnya. Karena kalau di perusahaan jasa itu adalah barang yang dijual belikan adalah jasa, bukan berupa barang. Sedangkan yang perusahaan kedua adalah perusahaan dagang. Jadi di sini barang yang ada di dalam perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang. Jadi dia hanya ada satu jenis persediaan, yaitu barang dagang. Kemudian kalau misalnya jenis perusahaan manufaktur, dia tuh jenis persediaannya ada 3 macam nih. Ada bahan baku, bahan dalam proses atau barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, di sini kalau manufaktur, kenapa dia terbagi menjadi 3? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan manufaktur itu dia membeli barang dagangan, kemudian barang dagangannya itu setelah dibeli diproses dulu nih, diolah sedemikian rupa sampai menjadi barang jadi, kemudian baru dijual barang jadi tersebut gitu. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu dia beli barang, kemudian barang tersebut tidak diapa-apakan, langsung dijual lagi gitu. Jadi dia hanya membeli barang, kemudian dia ambil margin, kemudian dijual kembali. Itu perusahaan dagang. Nah, di sini ada juga bahan penolong. Bahan penolong ini mungkin seperti apa ya? Misalnya di perusahaan konveksi, konveksi itu misalnya ada perusahaan yang eh, bidang bidang apa namanya industrinya itu adalah di pembuatan pakaian jadi misalnya. Jadi dia beli bahan bakunya itu berupa kain, kemudian dia proses, dijahit, diukur, dipotong sampai dengan menjadi kemeja misalnya. Nah, bahan penolongnya itu di sini mungkin seperti kayak kancingnya, atau misalnya resleting, atau misalnya benang dan sebagainya gitu. Itu bahan penolong. Kayak itu tadi jenis persediaan. Jadi beda 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 jenis perusahaan maka persediaan juga akan berbeda. Kemudian selanjutnya adalah biaya-biaya yang timbul ketika perusahaan ingin memiliki atau membeli persediaan. Jadi ketika perusahaan akan mengadakan persediaan atau ingin memiliki persediaan, maka perusahaan itu harus mengorbankan mengorbankan sebagian aset mereka untuk mendapatkan persediaan tersebut gitu. Jadi berupa ada biaya-biaya yang harus ditanggung atau yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, biaya yang pertama adalah biaya pemesanan, di mana biaya pemesanan merupakan biaya yang timbul sejak barang dipesan sampai barang tersebut tiba di gudang. Jadi mulai dari perusahaan itu mesen ke supplier sampai dengan dikirim sampai dengan barang tersebut tiba di gudang. Itu dikatakan sebagai biaya pemesanan. Nah, rumusnya untuk biaya pemesanan itu dapat dihitung dengan rumus, yaitu R dibagi dengan Q dikali O. Ini ada di buku ya, halaman 91, di mana R merupakan kebutuhan barang dalam 1 tahun. Jadi dalam setahun itu berapa barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian Q ini merupakan jumlah barang setiap pemesanan. Jadi berapa banyak barang yang dipesan oleh perusahaan di setiap kali memesan barang gitu. Kemudian O itu merupakan biaya setiap kali memesan, jadi biayanya berapa di setiap kali pemesanan. Kalau yang ini lebih ke biaya pemesanan dalam satu periode waktu gitu loh. Kalau yang O ini biaya setiap kali perusahaan memesan barang. Kemudian selanjutnya adalah R dibagi Q. Nah, R dibagi Q ini merupakan jumlah pemesanan. Jadi kalau nanti yang ditanya jumlah pemesanannya, kalian tinggal masukkan aja rumusnya R dibagi dengan Q. Oke, kemudian selanjutnya adalah biaya penyimpanan. Di mana biaya penyimpanan ini adalah biaya yang timbul sejak barang itu tiba di gudang sampai dengan barang tersebut dijual atau diproses. Jadi kalau di dalam perusahaan dagang, biaya penyimpanan di sini adalah dari barang tersebut tiba di gudang sampai dengan barang tersebut dijual kembali nih ke customer gitu. Sedangkan kalau di perusahaan manufaktur, biaya penyimpanan itu adalah biaya yang
dimulai dari pada saat biaya yang muncul dimulai dari pada saat barang tersebut tiba di gudang sampai dengan barang tersebut akan digunakan gitu. Jadi misalnya ada apa ya, di biaya penyimpanan itu misalnya ada sewa gudang gitu, perusahaan nyewa gudang itu bisa masuk ke dalam biaya penyimpanan contohnya. Nah, biaya penyimpanan di sini dihitung dengan menggunakan rumus Q dibagi 2 dikali dengan C, di mana Q merupakan jumlah barang setiap kali pemesanan, jadi ada berapa barang yang dipesan. Kemudian C-nya adalah biaya penyimpanan per unit. Karena di sini biaya penyimpanan di sini maksudnya adalah biaya penyimpanan secara keseluruhan barang yang dipesan dan pada apa namanya? Dari total barangnya gitu, biaya penyimpanan dari total semua barang yang dipesan. Kemudian sebenarnya ada lagi namanya biaya persediaan, di mana biaya persediaan itu merupakan biaya penyimpanan, biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Jadi yang poin A, biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan dikatakan dengan biaya persediaan. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengenai Economic Order Quantity atau EOQ, di mana EOQ merupakan jumlah barang yang dipesan yang paling ekonomis, yaitu yang pemesanan barang yang menghasilkan biaya paling minimal setiap kali pemesanan. Jadi kita itu pengen cari tahu berapa sih, jadi setiap kali memesan itu berapa sih barang yang paling baik gitu dipesannya, jumlah barang itu berapa yang paling ekonomis, karena apa namanya, menghasilkan biaya minimal gitu. Jadi terlalu banyak dipesan juga belum tentu paling ekonomis, tapi kalau terlalu sedikit juga belum bisa dikatakan ekonomis, karena memang kita carinya itu adalah yang biaya paling minimal. Karena kalau misalnya terlalu sedikit kan mungkin sayang ongkirnya gitu ya. Kalau terlalu banyak barang yang dipesan juga mungkin kalau terlalu banyak nanti misalnya ternyata di gudangnya nggak muat sehingga harus nambah gudang lagi gitu dan sebagainya. Jadi kita itu ketika menghitung EOQ berarti kita ingin cari biaya yang paling ekonomis dalam bukan biayanya sih, maksudnya jumlah barang yang paling ekonomis yang dipesan dalam setiap kali memesan gitu ya, EOQ. Nah, di mana EOQ itu terpenuhi apabila biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Jadi kalau biaya persediaan itu kan biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Kalau EOQ, biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Nah, ini rumusnya. Ini coba saya breakdown ya di Excel. Jadi tadi kan EOQ sama dengan biaya penyimpanan. EOQ itu terpenuhi ketika biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Ini biaya pemesanan itu R dibagi Q dikali O, dan biaya penyimpanan adalah Q dibagi 2 dikali C. Nah, dari sini kita bisa kalikan silang nih. Ini kita kalikan dulu ya, berarti ya. R dikali O dibagi Q. Ini kan R dibagi Q kali O, berarti kan RO dibagi Q. Dibagi Q. Kemudian yang ini Q bagi 2 dikali C, ini berarti QC, kan Q dikali C berarti QC dibagi 2. Nah, dari sini kita bisa kalikan silang nih. RO per Q dikali dengan QC per 2. Ini kita kalikan berarti 2RO 2RO dibagi Q. 2RO ini Q-nya kan kita kalikan dengan ini ya. QC dikali Q berarti Q kuadrat dikali dengan C. Ini yang Q panah ke atas 2, ini berarti Q kuadrat maksudnya. Nah, kemudian dari sini kita pengen cari Q-nya nih. Berarti C-nya kita bisa pindahkan ya. 2RO dibagi C sama dengan di sini Q kuadrat. Nah, berarti kalau kita pengen cari Q kuadrat, kita tinggal akarkan kan ya yang ininya ya. Berarti kita pengen cari Q-nya doang gitu. Pengen ngilangin akarnya. Pengen ngilangin pangkatnya, berarti yang sebelah sini kita akarkan. Berarti ini Q sama dengan akar akar 2RO dibagi C.
Ini ada di buku ya rumusnya. Jadi ini sebenarnya mau cari tahu aja rumus Q sama dengan akar 2 RO ini ya, bukan 2R. Q akar 2 RO dikali C itu dapatnya dari mana? Dari sini gitu. Tapi intinya kalian ketika ingin menghitung EOQ rumusnya adalah Q sama dengan akar 2 RO dibagi dengan C. Oke. Kemudian itu tadi. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Di halaman 92. Jadi ada sebuah perusahaan namanya PT-X membutuhkan barang persediaan dalam setahun sebanyak 12.000 kg. Biaya pemesanan setiap kali memesan barang adalah Rp75.000. Kemudian biaya penyimpanannya adalah Rp200 per kilogram. Nah, berarti dari sini kita bisa ketahui ya. Kita tulis dulu di sini. Ini contoh PT-X misalnya. Contoh soal PT-X. Oke. Tadi dari soal itu diketahui bahwa PT-X itu butuh barang persediaan dalam setahun sebanyak 12.000 kg. Berarti itu adalah R. R-nya sama dengan diketahui ya. Diketahuinya ini R-nya adalah 12.000, satuannya kilogram di sini. Kemudian biaya pemesanan setiap kali memesan adalah 75.000. Berarti itu adalah O-nya. O 75.000. Ini rupiah. Kemudian biaya simpannya adalah Rp200 per kilogram. Iya benar, Rp200 per kilogram. Jadi dia adalah biaya penyimpanan per unit. Biaya penyimpanan per unit itu adalah C. Di halaman berapa tuh? Di halaman 92 yang atas tuh diketahui bahwa C-nya adalah Rp200 per kilogram. Yang ditanyakan di situ ada dari mulai EOQ, kemudian yang B adalah persediaan rata-rata, yang C adalah jumlah pemesanan, D biaya pemesanan dalam setahun, E biaya penyimpanan dalam setahun, dan biaya persediaan. Berarti kita langsung jawab sini ya. Yang pertama adalah yang A, itu dicari EOQ-nya. Nah, berarti kita pakai rumus yang Q sama dengan akar 2 RO dikali C. Berarti ini kita bisa langsung di sini aja. Oke, ini kita bisa langsung hitung di sini. Berarti kita hitung perkaliannya dulu di sini deh. Sama dengan berarti kan 2 dikali RO, 2 dikali R dikali O dibagi dengan C. Oke, dibagi C. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita pengen akarkan nih. Berarti rumusnya adalah sama dengan SQRT. Kita pilih ini. Hasilnya adalah 3.000 kg. Jadi maksudnya di sini adalah perusahaan itu sebaiknya setiap kali memesan sebanyak 3.000 kg karena dia yang paling optimal, karena menghasilkan biaya yang paling minimal. Nanti kita akan pelajari juga kenapa nanti ada penjelasan selanjutnya mengenai EOQ, misalnya ada diskon dan sebagainya gitu. Oke, kemudian lanjut yang B. Yang B itu adalah persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata rumusnya adalah, tadi ada ya di slide-nya, ini kita bisa lihat. Persediaan rata-rata adalah Q dibagi 2. Yang ini nih, persediaan rata-rata Q dibagi 2. Berarti ini tinggal kita masukkan persediaan rata-rata. Oke. Persediaan rata-rata. Ini berarti
tadi Q dibagi 2 berarti sama dengan Q-nya kan udah ketahui ya, EOQ ini ya. Yang poin A berarti Q dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1.500 kg. Yang di buku kalian itu 15.000, itu ada typo ya, salah ketik. Berarti kalian bisa coret ganti jadi 1.500 kg. Jadi persediaan rata-ratanya adalah 1.500 kg. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah yang C. Jumlah pemesanan dalam setahun. Jumlah pemesanan dalam setahun. Ini jumlah pemesanan per tahun. Jumlah pemesanan per tahun rumusnya itu di sini ada ya. Kita bisa lihat jumlah pemesanan per tahun itu adalah R dibagi Q yang ini. R dibagi Q ini merupakan jumlah pemesanan per tahun. Berarti kita tinggal masukkan R-nya adalah 12.000 dan Q-nya adalah yang 3.000 ini. Nah, jadi maksudnya di sini adalah perusahaan itu akan memesan persediaan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun gitu. Karena kan dia butuh 12.000 kilogram kan, sedangkan jumlah pemesanan yang optimalnya adalah 3.000 kilogram. Jadi sekali pemesan itu 3.000 kilogram, sehingga dia akan memesan 4 kali untuk memenuhi 12.000 kilogram ini. Karena 3.000 dikali dengan 4 sama dengan 12.000. Kemudian kita langsung yang D. Yang D adalah biaya pemesanan per tahun. Biaya pemesanan per tahun adalah rumusnya R dibagi Q dikali O. Berarti ini kita bisa langsung masukkan ya. R dibagi Q dikali dengan O. O-nya yang 75.000. Sehingga biaya pemesanan setiap tahunnya adalah 300.000 rupiah. Kemudian yang E itu adalah biaya penyimpanan. Penyimpanan per tahun. Biaya penyimpanan per tahun itu rumusnya adalah Q dibagi 2. Q dibagi 2 dikali dengan C. Berarti C-nya yang ini. Oke. Ini jadinya adalah 300.000 per tahun, jadi sama antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, tapi ini nggak harus sama ya, tergantung nanti berapa. Ini kebetulan lagi sama angkanya. Biaya pemesanan per tahunnya 13.000 dan biaya penyimpanan per tahunnya adalah 13.000. Kemudian yang F yang ditanya adalah biaya persediaan. Oke, biaya persediaan. Rumusnya adalah ini bisa kita pakai rumus ya. Jadi R dibagi dengan Q dikali dengan O ditambah, karena kan biaya persediaan itu biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Berarti Q dibagi 2 dikali dengan C. Oke. Maka hasilnya 600.000 rupiah, atau untuk lebih gampangnya ini kalian tinggal tambahkan aja biaya pemesanan per tahun ditambah dengan biaya penyimpanan per tahun. Tapi kalau misalnya nanti yang ini belum diketahui, berarti kalian harus pakai rumus yang ini. Karena ini sudah diketahui, berarti bisa tinggal ditambahkan aja 300.000 ditambah dengan 300.000, maka hasilnya 600.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita balik lagi ke materi. Ini kan tadi udah ya. Ya, penyimpanan udah, EOQ juga udah. Ini contoh soal udah kita bahas. Ini perhitungannya, ini jawabannya ada di PPT. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai reorder point atau ROP, di mana reorder point adalah suatu titik atau batas dari jumlah persediaan yang ada agar segera dilakukan pemesanan kembali. Jadi maksudnya reorder point itu adalah waktu di mana perusahaan itu harus mesen lagi gitu, karena mungkin persediaannya tuh udah habis. Jadi misalnya persediaan ketika perusahaan menerapkan, misalnya kalau misalnya persediaannya tinggal 10 unit, maka perusahaan tuh harus pesen lagi gitu. Nah, itu dikatakan dengan reorder point, yaitu waktu yang mengharuskan perusahaan untuk memesan kembali gitu persediaan. Itu dikatakan reorder point. Kemudian selanjutnya ada lead time atau LT. Lead time ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memesan barang.
Jadi mulai dari perusahaan itu mesen sampai dengan barang tersebut tiba di gudang, mulai dari dia mesen sampai dengan barang itu dikirim gitu ya. Biasanya kan dikirim butuh waktu ya, misalnya 2 atau 3 hari. Nah, itu dikatakan dengan lead time atau waktu tunggu. Waktu tunggu perusahaan dari barang tersebut dipesan sampai dengan barang tersebut tiba di gudang perusahaan. Nah, rumus untuk mencari ROP atau reorder point yaitu LT dikali dengan kebutuhan barang per satuan lead time. Nah, kita contohkan misalnya tadi PTX. Nih ya, kita anggap di sini PTX punya lead time atau waktu tunggunya adalah 2 minggu. Oke, jadi kita asumsikan lead time PTX adalah 2 minggu. Kemudian ini kita asumsikan 1 tahun itu ada 52 minggu. Jadi ini kita pakai asumsi 50 minggu. Maka kebutuhan barang per minggunya adalah kita cari dulu. Jadi yang pertama kita cari dulu kebutuhan barang per minggu. Dia kan punya waktu tunggu 2 minggu. Kebanyakan ya. Ini gini. Kebutuhan barang per minggu. Oke. Nah, berarti kita bagi dulu nih. Tadi kan perusahaan punya kebutuhan barang dalam 1 tahun itu kan 12.000. Nah, kita pengen lihat dari 12.000 ini, kalau kita jadikan per minggu itu berapa kebutuhannya gitu. Ini berarti kita tinggal bagi ya, 12.000 dibagi dengan 50. 12.000 kg dibagi dengan 50 minggu. Jawabannya adalah 240. Baru dari situ kita bisa hitung ROP-nya. ROP-nya adalah, tadi kan rumusnya lead time dikali kebutuhan barang per satuan lead time. Berarti kita tinggal kalikan 240 dikali dengan 2, yaitu 2 minggu. Hasilnya adalah 480 kg. Jadi kalau misalnya maksud dari yang 480 kg ini adalah kalau misalnya persediaan barang perusahaan itu sisanya tinggal 480 kg, maka perusahaan itu harus udah pesen lagi nih. Jadi harus sudah mesen persediaan baru agar jangan sampai kehabisan gitu. Intinya batasnya itu adalah di 480 kg persediaan, baru akan pesan lagi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah safety stock. Jadi safety stock di sini adalah persediaan penyelamat atau sejumlah tertentu barang persediaan agar persediaan terjamin. Jadi kayak cadangan gitu, cadangan kebutuhan persediaan. Jadi misalkan apa ya? Gimana sih? Ya, jadi misalnya tadi kan si ROP-nya misalnya 480 kg. Nah, terus perusahaan itu pasti ada safety stock-nya. Jadi cadangan persediaan kalau misalnya ternyata pemesanannya datangnya terlambat gitu. Jadi tidak mengganggu proses produksi. Nah, di sini safety stock ini akan mempengaruhi ROP atau akan mempengaruhi reorder point karena dia akan menambahkan jumlah dari berapa barang berapa barang persediaan minimal sampai dengan perusahaan itu akan memesan kembali gitu. Nah, di sini rumus ROP ketika ada safety stock itu akan berbeda. Jadi kalau misalnya kalian nanti mengerjakan soal, terus perusahaan itu menentukan ada safety stocknya, berarti untuk menghitung ROP-nya adalah lead time atau waktu tunggu dikalikan dengan kebutuhan per minggunya, misalnya tadi per minggu atau per bulan, tergantung dari satuan lead time-nya nanti, ditambah dengan safety stock-nya. Oke. Nah, jadi misalkan tadi yang ini kan ROP-nya 480. Asumsi misalnya safety stocknya misalnya tadi berapa di sini? 250 kilo. 250 kilo berarti ROP yang baru adalah ini tinggal kita tambahkan. ROP yang lama ditambah dengan safety stock. Jadi perusahaan baru akan pesan lagi. Perusahaan harus udah pesan lagi kalau dia tinggal 730. Karena yang 480-nya ini adalah reorder point-nya, titik reorder point. Dan yang 250-nya ini merupakan safety stock atau persediaan cadangan gitulah gampangnya ya. Persediaan cadangan yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kemudian kita lanjut ke pengaruh diskon pada EOQ.
Nah, jadi EOQ ini tadi kita udah tahu ya, yaitu kuantitas optimal yang dipesan oleh perusahaan yang menghasilkan biaya minimal. Nah, dalam menghitung EOQ yang tadi kita hitung bahwa itu tidak melibatkan unsur harga barang nih. Jadi kita tidak memasukkan unsur harga barang dari barang yang dibeli. Padahal pada kenyataannya memang harga barang itu pasti sangat berpengaruh ya terhadap jumlah barang yang dibeli setiap kali memesan barang. Nah, biasanya ini di kehidupan kita aja sehari-hari kalau kita misalnya beli barang dalam jumlah yang besar biasanya akan ada diskon ya atau ada potongan harga gitu. Jadi kalau misalnya beli banyak harganya bisa jadi lebih murah. Nah, ini pun juga sama nih. Apabila membeli dalam jumlah yang besar atau banyak, biasanya supplier atau vendor itu akan memberikan diskon atau potongan harga. Ini sesuai dengan realita di kehidupan kenyataan kita ya. Jadi memang kalau misalnya kita memesan barang dalam jumlah yang besar, biasanya akan mendapatkan potongan atau diskon gitu. Oke, nah kita langsung masuk aja ke contohnya. Jadi misalkan ada PTA, dia membutuhkan bahan baku dalam setahun itu 5.000 kg. Kemudian ada biaya pemesanan setiap kali memesan 49.000. Biaya penyimpanannya adalah Rp1.000 per kilogram per tahunnya. Nah, di sini ada penawaran nih, penawaran harga dari supplier. Kalau misalnya perusahaan itu memesan di bawah 1.000 kg, maka harga per kilogramnya adalah Rp5.000. Sedangkan kalau pemesanannya itu antara 1.000 sampai dengan 2.500 kg, maka harganya itu menjadi Rp4.850 per kilogram. Sedangkan kalau perusahaan memesan di atas 2.500 kg, maka harganya itu adalah Rp4.750 per kilogram. Nah, yang ditanya adalah berapa EOQ tanpa diskon dan berapa EOQ dengan diskon dan berapa biaya persediaannya. Oke, jadi ada dua pertanyaan. Ini kita langsung masuk ke Excel aja biar lebih gampang hitungnya. Jadi di buku ada ya halaman berapa itu? Halaman 94. Oke, di sini tadi PTA. Ini contoh soal PTA. Oke. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa kan tadi PTA membutuhkan bahan baku dalam setahun, berarti itu R ya, kebutuhan bahan baku dalam setahunnya itu R. R sama dengan 5.000 kilogram. Kemudian biaya pemesanan setiap kali memesan yaitu 49.000, berarti itu adalah O-nya 49.000 ini rupiah. Kemudian biaya penyimpanan Rp1.000 per kilogram per tahunnya. Jadi itu merupakan biaya penyimpanan per unit, berarti itu adalah C-nya. C-nya adalah berapa tuh? C-nya 1.000. Ini rupiah per kilogram. Oke. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah langsung dijawab ya. Jadi EOQ tanpa diskon. Ini EOQ tanpa diskon. Oke, EOQ tanpa diskon kita langsung hitung aja. Seperti biasa menghitungnya, jadi sama dengan yang tadi. Berarti ini kita hitung dulu perkalian yang di dalam akarnya, yaitu 2 dikali dengan R dikali dengan O dibagi dengan C. Oke, berarti ini tinggal kita akarkan. SQRT. Oke, yaitu 700 kg. Jadi EOQ-nya adalah 700 kg. Jadi perusahaan itu akan menghasilkan biaya minimal ketika memesan 700 kg bahan baku. Kemudian yang B adalah EOQ dengan diskon. Ini EOQ dengan diskon. Oke, yang B itu ternyata yang dicari adalah kita yang pengen cari berapa biaya persediaan minimal
dari beberapa alternatif gitu. Berarti ini kita yang dicarikan adalah di sini biaya persediaan. Nah, ini ada 3 kondisi ya. Jadi kita yang pertama adalah jika memesan 700 kg. Kenapa 700 kg? Karena kita sudah hitung EOQ-nya adalah 700 kg. Nah, berarti kalau kita memesan 700 kg, berapa biaya persediaannya? Nah, di sini kita tinggal hitung. Rumusnya itu kan R dibagi Q dikali O ditambah dengan Q dibagi 2 dikali C ditambah R dikali P. Ini ada di buku halaman 94. Oke. Nah, berarti ini kita tinggal masukkan dulu ya. Sama dengan R, ini kita kurung buka ya, R dibagi dengan Q dikali dengan O. Oke. Kemudian ditambah dengan, ini kan biaya persediaan berarti biaya penyimpanan, biaya pemesanan ditambah dengan biaya persediaan, yaitu biaya persediaannya adalah Q dibagi 2 dikali dengan C yang ini. Nah, kemudian ada tambahan nih, ada tambahan R dikali dengan P, karena kita pengen melihat efek dari diskon tadi kan ya, berarti ini R dikali dengan P. P-nya itu kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya perusahaan memesan, P-nya itu harga atau price. Kalau perusahaan memesan di bawah 1000, maka harganya adalah 5000. Berarti kita kalikan dengan 5000 harganya. Oke, kemudian enter. Salah di mana nih? Ini ya, salah ya. Coba. R dibagi dengan Q. R dibagi, oh salah. Ini ulang aja deh. Coba kita ulang ya. Rumusnya adalah R dibagi dengan Q dikali dengan O. Oke. Kemudian ditambah dengan Q dibagi 2 dikali C. Oke. Ditambah R dikali dengan 5000. Oke, hasilnya 25.700. Oke, ini kalau dia memesan 700 kilo. Kemudian kita ingin melihat bagaimana kalau perusahaan itu memesannya adalah 2.500. Karena kan batasnya itu kalau kita lihat ya, di sini kan kalau di bawah 1000 itu kita harga 5000. Nah, kita pengen melihat di kalau perusahaan itu memesan di 2.500 dengan harga yang 4.750 ya. Coba kita lihat jawabannya deh. Ini jika memesan 2.500. Oke. Berarti ini sama kayak tadi kita hitung. Yaitu R dibagi dengan Q. Q-nya tadi 2.500 dikali dengan O ditambah Q yaitu 2.500 dibagi 2 dikali dengan C, kemudian ditambah R dikali dengan harganya. Nah, ini sepertinya ini tuh harusnya lebih dari sama dengan 2.500 ya. Jadi 2.500 tuh ketika perusahaan memesan 2.500, harga yang dikenakan adalah yang 4.750, bukan 4.850. Berarti ini ditambahkan di bawahnya lebih dari sama dengan 2.500.
Maka ini dikali dengan 4.750. Oke, hasilnya adalah 25.098.000. Kemudian kita pengen lihat kalau di harganya yang 4.800, yaitu perusahaan memesannya berapa nih? 1000 unit. Jika memesan 1000 kilogram, ini juga kilogram ya. Oke, rumusnya sama juga, yaitu R dibagi dengan Q-nya 1000 dikali dengan O ditambah 1000 dibagi 2 dikali dengan C ditambah 5000 dikali 4.850. Ini kalau 1000 unit kita pakai yang 4.850 karena yang harga 5.000 itu kalau di bawah 1000. Kalau yang 1000 sampai 2000 harusnya 2.499 ya, 4.850, dan kalau 2.500 ke atas tuh 4.750. Oke. Maka hasilnya adalah Rp24.995.000. Nah, dari sini kita bisa bandingkan nih antara memesan 700 kilo, memesan 2.500 kilo, dan memesan 1000 kilogram. Itu yang paling kecil biayanya adalah yang mana gitu, kita bandingkan. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa biaya pemesanan terkecil adalah Rp24.995.000, yaitu ketika perusahaan memesan 1000 kilogram. Nah, makanya perusahaan itu sebaiknya memesan, sekali pemesan itu adalah 1000 kilogram karena menghasilkan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan pemesanan yang lain gitu. Bahkan ketika perusahaan memesan di EOki yang tanpa diskon itu kan dia 700 kilo. Tapi kalau ada diskon, perusahaan itu sebaiknya memesannya itu di 1000 kilogram, bukan 700 kilogram. Tapi kalau memang nggak ada diskon, kalau misalnya si supplier atau vendornya itu tidak memberikan daftar harga seperti ini, maka perusahaan itu sebaiknya memesannya di 700 kilogram. Jadi jumlah barang yang dipesannya itu 700 kilogram. Kalau misalnya ada diskon, lebih baik pakai yang 1000 kilogram karena biayanya lebih kecil atau lebih rendah. Oke, itu tadi. Oh ya, untuk ralat di halaman 95 itu ada total biaya persediaan jika setiap memesan sebesar 2.500 kg. Itu kalian bisa ganti 2.500-nya menjadi 1000 kg. Karena memang yang itu pakai yang ini nih. Yang ini kan kita asumsinya 1000 kg, bukan 2.500. Kalau 2.500 yang kedua. Asumsi yang kedua, memesan 2.500 kg. Oke, untuk materi persediaan cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.